bersama saya Zainal Mutakin pada kajian atau pembahasan Ulumul Quran di pertemuan yang ke-6. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan, keluangan waktu dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saya berharap Bapak Ibu semua yang hadir di rumah itu tentu mendapatkan ridho, perlindungan, dan tentu diberikan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan lahir maupun batin. Baik, kita lanjutkan pertemuan ke-6 ini, yaitu akan membahas tentang Makkiyah dan Madaniyah, seputar definisi, kriteria, klasifikasi dan urgensinya. Baik, kita tahu bahwa pada proses Al-Quran itu diturunkan itu dibagi ke dalam dua fase periode, pertama periode Makkah dan periode Madinah. Dari situlah kemudian disimpulkan bahwa ada yang dinamakan ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Surat Makkiyah itu umumnya yang masyhur difahami oleh kaum muslimin yaitu adalah bagian dari Al-Quran yang turun sebelum hijrah Nabi, artinya pada saat Nabi di Makkah. Sedangkan surat Madaniyah ialah bagian dari Al-Quran yang turun sesudah hijrah, itu pada saat Nabi sudah sampai di Madinah atau di Yathrib, maka itulah yang sederhananya dinamakan surat atau ayat Madaniyah. Nah, dari situ kemudian ada 3 peninjauan pemaknaan Makkiyah dan Madaniyah. Dari perspektif yang pertama itu dari perspektif masa turun, dari pandangan masa turun, yaitu Makkiyah atau ayat Makkiyah ini ialah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah. Kendati pun bukan turun di Makkah, jadi gitu. Artinya prosesnya itu ketika Nabi melakukan hijrah, pada proses hijrah ke Madinah, seperti itu. Adapun Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kendati pun bukan turun di Madinah, ayat-ayat itu katakanlah turun setelah peristiwa hijrah, disebut Madaniyah walaupun turun di Mekah atau Arafah, seperti itu. Itu dari segi masa turun, perspektif masa turun. Artinya ketika di Madinah ya, bisa jadi saat itu Nabi sudah hijrah terus kemudian ke Makkah, nah itu bisa dikategorikan pada masa atau waktu, maka itu dikategorikan sebagai ayat Madaniyah, seperti itu. Yang berikutnya adalah dari perspektif tempat turun, makan tempat turunnya wahyu atau Al-Quran tersebut. Makkiyah ialah ayat-ayat yang turun di Mekah, ya, di Mekah atau di Makkah, di sekitarnya seperti Mina, Arafah dan Hudaybiyah. Adapun Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Kubah dan Sulah. Itu dari segi tempat makan. Yang terakhir itu dari segi perspektif pembicaraan. Perspektif pembicaraan. Ya, Makkiyah adalah ayat-ayat yang menjadi khitab, yaitu seruannya adalah orang-orang Mekah gitu. Nidanya yang dipanggilnya itu orang-orang Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang seruannya atau khitabnya itu adalah orang-orang Madinah, seperti itu. Lalu setelah kita mengetahui singkat tentang definisi atau pengertian Makkiyah dan Madaniyah, maka kita harus melihat batasan-batasan Makkiyah dengan Madaniyah. Terdapat perbedaan tentunya, ya, perbedaan pendapat di kalangan ahli-ahli ulumul Quran tentang hudud atau tentang batasan al-Makki dan Madani, al-Makki wal Madani. Yang pertama itu sebagian mereka memformulasikan Makkiyah itu dengan surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Makkah dan sekitar.
Sedangkan Madaniyah mereka gunakan untuk menjuluki ayat-ayat dan surat-surat yang diturunkan di Madinah dan sekitar. Seperti tadi Uhud misalkan, terus Kubah dan Sul'ah ya. Lalu juga berikutnya ada ulama yang mendefinisikan Al-Makki atau Makkiyah ini dengan surat-surat dan ayat-ayat Al-Qur'an yang titik berat khitabnya atau seruannya itu atau arah pembicaraannya lebih ditunjukkan kepada penduduk Mekah. Sedangkan Al-Madani adalah surat-surat dan ayat-ayat Al-Qur'an yang titik tekan khitabnya, arah pembicaraannya lebih ditujukan kepada penduduk Madinah. Itu yang terakhir, para ulama juga ada yang mendefinisikan Makkiyah sebagai sebutan untuk surat-surat dan ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, tanpa peduli apakah itu turun di Mekah ataupun di tempat lain. Artinya sebelum hijrah. Sedangkan apa yang disebut dengan Madani ialah kelompok surat atau ayat yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, walaupun ayat atau surat tersebut diwahyukan atau diturunkan di Mekah. Ini batasan ini hampir sama, mirip dengan boleh dikategorikan sebagai penegasan dari pengertian dan definisi Makkiyah dan Madaniyah itu. Lalu berikutnya kita klasifikasikan, tadi kan sudah diklasifikasikan di awal ya, ada Madinah, ada Makkiyah, ada Madinah gitu. Ini merupakan dari wujud priorisasi dakwahnya Rasulullah SAW selama hampir kurang lebih itu 23 tahun lah ya. Karena di Makkah itu 13 tahun, terus kemudian sisanya di Madinah itu adalah 10 tahun. Periode Makkah itu turunnya wahyu di Makkah berlangsung selama 13 tahun. 13 tahun yang sejak turunnya wahyu pertama kali hingga berlangsung hijrah. Pada fase ini ditentukan oleh tugas utama Rasul itu, yaitu pertama mengajak manusia agar bersedia memeluk agama Islam, walaupun dengan catatan tanpa ada paksaan. Adapun tema pokok-pokok ya, hal-hal atau ayat-ayat yang berkaitan ya dengan ayat Makkiyah ini yang diturunkan di Mekah ini, tema pokoknya itu, kontennya itu lebih kepada tentang tauhid, yaitu Allah dan keesaannya. Lalu juga kemudian tentang datangnya hari kiamat, saat manusia dibangkitkan dari kubur, kemudian diadili, diganjar terhadap seluruh perbuatan yang telah dilakukannya selama di dunia. Banyak ya di surat-surat pendek ya, di juz amma, di juz 28, 29, yaitu menceritakan tentang hari akhir, balasan-balasan bagi orang yang berbuat kebaikan atau balasan-balasan bagi orang yang berbuat keburukan dan seterusnya. Lalu yang berikutnya, tema pokok lainnya adalah ajakan agar manusia mau berbuat baik. Sedangkan di periode Madinah itu ya selama 10 tahun sejak saat hijrah hingga wafatnya Rasul. Sementara tema-tema Makkiyah masih ada saat itu, tapi secara bersamaan juga tumbuh kemudian berkembang masyarakat Muslim ke dalam satu rumah, sehingga pada akhirnya muncul tema-tema baru. Pada periode Madinah ada 4 tema ya, sedemikian menonjol. Yang pertama yaitu tentang orang yang berhijrah, muhajirin. Tentang orang yang berhijrah, yaitu berpindah dari Mekah ke Madinah. Yang berikutnya adalah kaum penolong, yaitu orang Ansor sendiri, yaitu penduduk asli Madinah yang menerima orang-orang muhajirin. Yaitu tentang kaum munafiqun, penduduk Madinah yang berpura-pura masuk Islam atau memeluk agama Islam. Di literatur sejarah itu tentang Madinah itu, kita sering mendapatkan cerita ya, bagaimana di Madinah itu terbagi, ada ya Ansor dan Muhajir kemudian bersatu, tapi ada orang-orang yang golongan munafikun di sana gitu, yang seolah-olah mereka bergabung hanya untuk sekedar mencari keamanan saja gitu, mendapatkan kenyamanan hidup seperti itu. Lalu ada juga tentang ahlul kitab ya, yaitu kaum Nasrani dan Yahudi bersama-sama, dan mereka juga punya pegangan kitab suci ya, punya madrasah majlis tersendiri. Tapi alhamdulillah hadirnya Rasulullah itu bisa menjadikan sebuah masyarakat yang madani. Di sana hidup rukun, guyub dan sejahtera seperti itu. Berikutnya yaitu bagaimana kemudian cara agar kita mengetahui ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ya.
Jadi ada sebuah riwayat di sini, cara mengetahui ayat Makkiyah dan Madaniyah adalah dengan merujuk kepada hafalan sahabat dan tabi'in. Ini ada riwayat dari Imam Bukhari ya, an Abdullah bin Mas'ud. Perhatikan, ini dari Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW yang selalu dekat dengan Rasulullah radhiyallahu anhu. Wallahu alladzi la ilaha ghair ma unzilat suratun min kitabillah illa ana a'lam aina unzilat wala unzilat ayatun min kitabillah illa ana a'lam fima unzilat walau a'lam ahadan a'lam minni bi kitabillah tuballighul ibil tarakibtu ilai. Kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah, zat yang tiada Tuhan selain Dia, tidak satu surat pun dari kitabullah ini yang diturunkan kecuali aku mengetahui di mana ia diturunkan, dan tidak satu ayat pun dari kitabullah ini diturunkan kecuali aku mengetahui dalam konteks apa ia diturunkan. Kalau aku tahu ada orang yang lebih tahu daripada aku mengenai kitabullah yang bisa dijangkau oleh unta, pasti akan aku mengendarainya ke sana. Artinya kita tahu betul bahwa sahabat Abdullah bin Mas'ud ini atau Ibnu Mas'ud ini selalu bersama Rasulullah SAW. Jadi persoalan Makkiyah dan Madaniyah ini adalah masalah simai. Jadi adalah masalah simai. Artinya rujukan utama untuk mengetahui masalah tersebut adalah mendengarkan penuturan para sahabat radhiyallahu anhum, karena merekalah yang menjadi saksi sejarah secara utuh, saksi hidup bagaimana kemudian wahyu itu diterima oleh Rasulullah SAW, terus juga kemudian di mana tempatnya, peristiwanya tentang peristiwa apa, dan orang yang menjadi sasaran turunnya itu siapa untuk menjadi nidanya. Pernyataan mereka adalah dalam hal ini dihukumi marfu, artinya ya, sama dengan hadis yang disebutkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pendapat kuat yang kemudian lahir dari lisan sahabat ini bisa dikatakan marfu, yang dinisbahkan langsung kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya untuk mengetahui ciri-ciri ayat Makkiyah dan Madaniyah adalah ulama kemudian, nah itu dasar. Kalau yang sebelum itu adalah dalil dasar bagaimana cara kita mengetahui ayat Makkiyah atau Madaniyah. Ciri-ciri ayat Makkiyah dan Madaniyah ini ya, untuk mengetahui dan menentukan Makkiyah dan Madaniyah, para ulama bersandar pada dua cara. Yang pertama sima inakli, pendengaran seperti apa adanya. Sebagaimana tadi dari riwayat Imam Bukhari, menurut pendapatnya, menurut ungkapan atau kalamnya Abdullah bin Mas'ud tadi. Ya, ini ditengarai bahwa ini merupakan cara yang kuat. Ya. Jadi riwayat sahih para sahabat yang hidup pada saat itu menyaksikan turunnya wahyu, atau dari para tabi'in yang menerima dan mengenal dari para sahabat Nabi bagaimana, di mana peristiwanya, pada peristiwa apa, berkaitan dengan apa, nah, seperti itu. Yang berikutnya adalah qiyas ijtihadi, bersifat ijtihadi. Jadi munasabah Makkiyah dan Madaniyah itu merupakan hasil dari sebuah ijtihad para ulama. Gitu. Kenapa kemudian mereka berijtihad? Ya, para ulama, beliau-beliau ini berijtihad. Ya, apabila dalam surat Makkiyah terdapat suatu ayat yang mengandung sifat madani atau mengandung peristiwa madani, maka akan dikatakan ayat itu adalah madaniyah. Perlu kemudian diteliti, dikaji kesesuaian ayat dengan ayat, surat dengan surat, di mana turunnya, asbabun nuzulnya seperti apa gitu. Seperti itu. Jadi ini merupakan hasil dari ijtihad para ulama. Seperti itu. Nah, di samping tadi ada ciri-ciri ayat Makkiyah dan Madaniyah, lalu kemudian ciri-ciri khususnya apa antara ayat Makkiyah dan Madaniyah? Ciri surat Makkiyah itu ada banyak ya, tentu bisa disingkat sebetulnya ya. Ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah di dalamnya surat Makkiyah itu mengandung ayat sajdah ya, yang ketika kita baca itu kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Yang berikutnya adalah tiap surat yang untuk ciri surat Makkiyah ini atau ayat Makkiyah ini adalah tiap surat yang di dalamnya dinyatakan lafaz kalla ya. Lafaz ini ternyata
setelah dikaji oleh para ahli ulumul Quran itu ada sebanyak 33 kali dalam 15 surat ya. Kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun ya. Terus ada kalla inna kitabal fujjar ya nafi sijin gitu kan. Kalla inna kitabal abror ya, seperti itu banyaklah. Kalla sayalamun summa kalla sayalamun. Lalu berikutnya jika didahului dengan panggilan nida ya ayuhan nas wahai manusia atau ya bani Adam, dan tidak terdapat ya ayyuhalladzina amanu. Jadi cirinya itu ada didahului dengan panggilan atau seruan ya, dengan kalimat ya ayyuhan nas ya, wahai manusia atau ya bani Adam ya. Yang dan tidak terdapat ya ayyuhalladzina amanu dalam surat Makkiyah kecuali dalam surat di akhir surat Al-Hajj ya. Namun demikian sebagian ulama berpendapat bahwa ayat tersebut merupakan ayat Makkiyah. Lalu berikutnya adalah mengandung kisah para nabi ya. Kisah Nabi Adam, para nabi dan umat terdahulu ya. Para nabi dan umat terdahulu kecuali surat Al-Baqarah. Lalu berikutnya ya di surat Al-Baqarah kan ada cerita tentang Nabi Adam juga gitu, ya. Tapi itu tidak dikategorikan sebagai surat Makkiyah ya. Lalu berikutnya mengandung kisah Nabi Adam dan iblis ya. Termasuk dalam surat Al-Baqarah kita sudah tahu bahwa ada tentang sepenggal kisah ya, antara kisah Nabi Adam dengan iblis seperti itu. Lalu ciri yang berikutnya adalah diawali dengan huruf muqatta'ah atau hijaiyah, atau kita kenal dengan fawatih suar seperti alif lam mim atau ha mim yasin dan lain sebagainya ya. Kecuali surat Al-Baqarah dan Ali Imran ya, itu tidak dikategorikan sebagai Makkiyah. Berisi ajaran tauhid, seruan ibadah kepada Allah, risalah Nabi Muhammad, hari kiamat, surga dan neraka, serta argumentasi kepada kaum musyrikin menggunakan bukti-bukti kauniyah. Sehingga kemudian dibuktikan mukjizat-mukjizat para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya adalah dasar tasyri' atau dasar syariat dan keutamaan akhlak bagi umat atau bagi manusia. Lalu yang terakhir adalah surat Makkiyah itu didominasi oleh ayat-ayat pendek dan menarik serta mengesankan. Dan struktur uslub bahasanya itu luar biasa. Ya, akan juz amma juga banyak ya. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah, terus dan seterusnya. Uslubnya tuh luar biasa. Ayatnya singkat-singkat tapi punya kesan tersendiri, memiliki kesan yang kuat gitu. Memiliki makna yang padat seperti itu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri ayat madaniyah ya. Surat madaniyah itu didominasi oleh ayat-ayat yang panjang. Salah satunya Al-Baqarah tadi, ya, Ali Imran ya, Nisa gitu ya. Terus juga kemudian Madaniyah ini didominasi oleh pembahasan yang berkaitan dengan legalitas hukum, legislasi hukum, hukum ibadah, muamalah, sistem sosial, jihad ya. Terus juga jihad dan derivatnya seperti hukum tawanan, ghanimah, harta rampasan, perdamaian, perjanjian dan gencatan senjata. Lalu yang berikutnya yang ketiga ciri-ciri ayat Madaniyah yaitu didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, adalah Madaniyah kecuali pada 7 tempat. Surat Al-Baqarah 1, An-Nisa ayat 1, Al-Hujurat ayat 13, Al-Baqarah 168, An-Nisa 133, Al-Hajj ayat 1. Pada ayat-ayat tersebut digunakan panggilan ya ayyuhan nas. Lalu yang terakhir yaitu surat-surat yang menyebutkan orang-orang munafik kecuali surat Al-Ankabut. Berikutnya hal-hal khusus ya terkait Makkiyah dan Madaniyah. Ini singkat saja harus saya sampaikan dan Bapak Ibu bisa melihat mushaf ya nanti diperhatikan gitu ya. Jadi ada hal-hal khusus terkait Makkiyah dan Madaniyah. Ada ayat Makkiyah dalam surat Madaniyah, ada seperti itu. Seperti pada surat Al-Anfal ayat 30 misalnya ya, ada yang seperti itu. Jadi ayatnya suratnya Makkiyah ya, suratnya Makkiyah, ayatnya Makkiyah tapi ada dalam surat Madaniyah seperti itu. Nah lalu seperti contoh misalnya
Di surat Al-Anfal ayat 30, mohon maaf ya, ayat 30, bukan 32. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhriju wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Nah, ini ayat makkiyah tapi ada dalam surat madaniyah yaitu surat Al-Anfal. Seperti itu. Ayat ini berbicara tentang peristiwa yang terjadi di Makkah sebelum Nabi hijrah, yaitu tentang pertemuan para pemuka Quraisy di Darun Nadwah. Mereka akan merencanakan untuk menangkap dan menjerakan Nabi, bahkan membunuh ya pada saat itu. Tapi makar itu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal khusus yang lain itu ada ayat madaniyah dalam surat Makkiyah. Ada surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Lalu berikutnya ada ayat yang diturunkan di Makkah tapi hukumnya madaniyah. Pada surat Al-Hujurat ayat 13. Seperti itu ya. Nah, itu pada surat ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Jadi ayat 13 pada surat Al-Hujurat ini turun di Mekah tapi hukumnya madaniyah karena ayat ini turun pada saat penaklukan, pada hari penaklukan kota Mekah, yaitu pada Fathu Makkah. Lihat dari aspek waktu, ayat ini memang masuk ke madaniyah karena diturunkan setelah hijrah ya. Namun dari aspek khitab, karena nidanya, seruan itu kepada masyarakat atau orang-orang yang ada di Makkah, ayat ini bersifat umum pada para umat, sehingga para ulama tidak menyebut ayat ini makkiyah atau madaniyah, tapi disebut sebagai ayat yang diturunkan di Makkah tapi hukumnya madaniyah. Sebenarnya Bapak Ibu bisa melihat ya, yang berikutnya ayat diturunkan di Madinah tapi hukumnya Makkah. Bisa didapati di surat At-Taubah ayat 1 sampai 3. Lalu ada ayat makkiyah yang mirip dengan ayat madaniyah di surat An-Najm ayat 32. Seperti itu. Ayat yang di surat ayat makkiyah yang mirip dengan madaniyah ini merupakan salah satu ayat yang diturunkan di Mekah. Di dalamnya terdapat ungkapan tentang dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang diancam hukuman tertentu di dunia, padahal hududnya hanya ada pada periode Madinah. Oleh sebab itu ayat semacam ini oleh para ulama disebut sebagai ayat yang turun di Mekah tapi mirip ayat madaniyah. Berikutnya yaitu ayat yang dibawa dari Makkah ke Madinah ya. Itu pada surat Al-A'la ayat 1 sampai 19 akan dilihat. Lalu yang terakhir yaitu ayat yang dibawa dari Madinah ke Makkah. Itu pada surat At-Taubah. Jadi surat At-Taubah ini turun di Madinah pada tahun 9 Hijriah. Lalu Rasulullah kemudian memerintahkan Abu Bakar untuk berhaji. Nah, setelah turun awal surat tersebut, Rasulullah menugaskan Ali untuk menyampaikan kepada Abu Bakar, untuk disampaikan kepada kaum musyrikin di Makkah saat itu, dan setelah tahun tersebut tidak seorang pun kaum musyrik diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi urgensi dan manfaat Makkiyah dan Madinah tentu sangat penting ya untuk kita semua, untuk kita ketahui bersama. Dalam hal ini yang berkaitan dengan Makkiyah dan Madaniyah. Terkait urgensi serta manfaat ya, yaitu yang pertama untuk dijadikan alat bantu atau tool ya, alat bantu dalam menafsirkan sebuah ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Untuk bermudah para mufassirin, para ulama ya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Yang berikutnya adalah mengetahui metode yang dilalui Al-Qur'an dalam ajakan atau dakwah Islam. Karena Al-Quran ini merupakan di dalamnya tertuang yaitu pola komunikasi, bagaimana kemudian cara menyampaikan pesan terhadap umat ya melalui Al-Quran, bahwa seorang ulama dai itu merupakan komunikator bagi mad'unya. Ketika mudah menjelaskan dengan cara jelas benar, maka akan mempermudah juga bagi seorang mad'u atau mubalagh yang diberikan pesan tersebut. Yaitu berikutnya urgensi dan manfaatnya itu mengetahui sejarah hidup Nabi Muhammad SAW atau para anbiya yang lain melalui ayat-ayat Al-Quran. Yang berikutnya yaitu mengetahui sejarah syariat agama, tarikh tasyri' serta graduasi hukum-hukumnya. Seperti itu. Yang
terakhir adalah sebagai landasan dalam menentukan ayat yang mansuh dan yang nasikh dalam Al-Quran. Kiranya itu materi yang bisa saya sampaikan yang singkat ini, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya dalam memahami dan kita mendapat pengetahuan tentang apa itu ayat atau surat Makkiyah, apa itu ayat dan surat Madaniyah. Mudah-mudahan berkenan